Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Dede Rahma Hidayat, saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saya dari Prodi PJKR Fakultas FPUK. Kebetulan pada beberapa pertemuan ke depan saya diamanahi untuk PPL dan mengajar di SMPN Negeri 1 Bandung. Nah, untuk mata pelajarannya sendiri saya akan bertanggung jawab atas mata pelajaran PJOK khususnya kelas 7 dan kelas 8. Yang tujuan pembelajarannya yaitu memahami hakikat dan manfaat kebugaran jasmani, memahami dan mempraktekkan latihan daya tahan, kekuatan, serta kelentukan, mendeskripsikan komponen kebugaran jasmani, memahami dan mempraktekkan hakikat tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Oke, langsung saja ke materi. Bagian pertama, pengertian. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi ketika kita memiliki kebugaran jasmani yang baik, ketika kita menghadapi aktivitas yang banyak sehari-hari, itu kita masih memiliki energi lebih dan tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Lalu kedua, ada manfaat menjaga kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu mencegah obesitas. Nah, obesitas itu disebabkan oleh lambatnya proses metabolisme di dalam tubuh yang disebabkan oleh penumpukan zat-zat makanan atau energi yang berlebihan. Nah, dengan melakukan aktivitas jasmani ini secara rutin dan teratur, itu akan membantu proses metabolisme dalam tubuh menjadi lebih cepat. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Ketika berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung lebih cepat daripada saat tubuh diam. Nah, ini yang mengakibatkan manfaat dari olahraga itu bisa mencegah penyakit jantung. Oke, dilanjut ke ketiga, meningkatkan mood. Olahraga adalah salah satu cara yang bisa menghilangkan rasa jenuh. Nah, sebuah studi mengatakan bahwa olahraga aerobik dapat mengurangi ketegangan dan membuat kita semangat lagi. Lalu keempat, ada menambah kepintaran. Wah, kepintaran loh. Nah, otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Nah, olahraga ini mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itulah sebabnya olahraga mampu menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang melemahkan kinerja otak. Lalu selanjutnya ada unsur kebugaran jasmani. Sebenarnya banyak, tapi di sini saya mengambil 3 saja. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Lalu ada kelenturan, flexibility, atau bahasa Indonesia fleksibilitas. Kelenturan adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak suatu persendian. Lalu yang ketiga ada daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Nah, lalu ada model aktivitas kekuatan atau strength. Contohnya adalah push up, sit up, back up, squat, dan Harvard step atau melangkah di atas balok naik turun. Sini ada contoh videonya. Nah, yang pertama push up. Di
Di sini push up adalah kegiatan berbaring dengan bertumpu pada kedua lengan, lalu dinaik dan diturunkan. Lalu ada sit up dalam posisi duduk. Yang dominan adalah otot perut. Lalu berikutnya ada back up. Di sini back up itu yang dominan adalah otot punggungnya. Lalu squat. Di sini otot dominan adalah dari bokong, paha, dan betis. Lalu yang terakhir ada Harvard step. Nah, ini yang naik turun sebuah balok itu. Kisaran baloknya bisa menyesuaikan tinggi tubuh atau normalnya 30 sampai 40 cm. Lalu ada video model aktivitas kelenturan atau flexibility. Di sini saya mengambil contoh peragangan pada tubuh. Begini contohnya, peregangan. Dimulai dari menarik ke atas seluruh tubuh. Sini fleksibilitas otot bagian pinggang yang dominan. Diputar untuk mendapatkan hasil yang maksimal di bagian pinggang agar lebih fleksibel. Lalu dorong ke bawah menyentuh ujung kaki. Dan terakhir adalah kelenturan bagian tungkai. Masing-masing kegiatan ini dilakukan hingga mendapatkan rasa sakit minimal agar mendapatkan hasil yang optimal. Oke, selanjutnya adalah model aktivitas daya tahan otot. Di sini saya mengambil contoh plank. Ini adalah plank yang normal. Di sini banyak otot yang bekerja, mulai dari otot lengan, bagian atas, bahu, punggung, perut, dan paha. Ini adalah contoh plank variasi atau straight hand plank. Lalu berikutnya adalah tes kebugaran jasmani. Saya ambil contohnya Harvard Step Test. Nah, Harvard Step Test yaitu salah satu tes kebugaran jasmani dengan cara naik turun balok setinggi 30-40 cm atau menyesuaikan dengan 20-25% tinggi badan. Dilakukan semampunya dengan waktu maksimal capaian 5 menit dengan tiap langkah mengikuti detik. Jika sudah selesai, hitunglah denyut nadi sebanyak 3 kali dalam 30 detik. Lalu hitung dengan rumus lama naik turun atau dalam detik dikali 100 dibagi 2 dikali N1 N2 N1 ditambah N2 dan ditambah N3. N1 N2 N3 itu jumlah denyut nadi selama 30 detik. Nah, di sini ada nilai normalnya. Kurang dari 55 itu sama dengan kurang. Di kisaran 55 hingga 64 yaitu sedang. Di kisaran 65 sampai 79 itu cukup. Di kisaran 80 sampai 89 itu baik dan di atas 90 sangat baik. Ini contoh videonya.
kurang lebih seperti itu. Dan materinya selesai. Terima kasih. Oke, pelajaran hari ini mungkin dicukupkan. Sampai bertemu di minggu depan.